Wih, mate, kalian masih inget gak sama berita Gakau di Tiongkok ini? Nah, kalau kalian tanya, kenapa sih murid-murid di Tiongkok itu pada pinter-pinter semua? Ya, kalian pernah dengar peribahasa, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, itu tuh peribahasa yang dituturkan turun-temurun oleh leluhur kita. Supaya kita mau belajar nih sama filosofinya orang-orang Tiongkok. Tapi, kenapa mesti orang Tiongkok ya? Oke, learn with Senaria. Nah, filosofi tadi itu menggambarkan bahwa ilmu tak kenal batas ruang dan juga waktu. Makanya orang tua kita tuh kekeh banget nyuruh kita belajar, belajar, dan belajar. Ya, sekalipun banyak kesulitan, sekalipun mesti hijrah ke negara orang, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Nah, makna sebenarnya bahwa dulu itu Cina itu adalah pusat kajian, pusat ilmu, pusat perdagangan, bahkan teknologi. Makanya dia dipandang sebagai negara maju. Dan itu udah sejak 5.000 tahun yang lalu, anjir. Ya, kita baru apa waktu itu. Dan ya, kenapa ya istilah peribahasa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina ini selalu digaungkan. Artinya kita kudu dituntut belajar dalam keadaan apapun. Sekalipun harus menempuh jarak yang sangat jauh, alias hijrah ke negara orang. Nah, salah satu peribahasa Tiongkok yang aku kenal yakni Shui Wu Zi Jing. Yang artinya belajar itu tak kenal batas. Yang artinya kalau kita malas, ya kita yang hancur gitu loh. And mate, aku mau ngasih tahu fakta nih, bahwa Tiongkok itu sudah dimulai sejak 5.000 tahun yang lalu. Artinya peradaban dan sejarah Tiongkok sudah sejak lama dan menjadi salah satu peradaban tertua di dunia. Pertama nih, ada bahasa Mandarin, yang dikenal sebagai bahasa dengan penutur terbanyak kedua di dunia, di bawah bahasa Inggris. Jadi ya dengan penduduk Tiongkok yang 1,4 miliar jiwa itu ya wajar dong bahasanya jadi banyak. Di samping itu ternyata didukung juga sama faktor ekonomi dan juga globalisasi. Jadi ya banyak juga nih orang-orang termasuk perusahaan-perusahaan yang mendambakan untuk mempelajari bahasa Mandarin. Jadi ya banyak banget orang-orang di seluruh dunia itu belajar bahasa Mandarin. Dan ya di PBB sendiri bahasa Mandarin itu jadi bahasa internasional loh. Dan ya kalian tahu Hanzi kan? Ya aksara Hanzi ini udah digunakan sejak zaman Tiongkok kuno dan masih dipakai sampai sekarang. Yang kedua, seni arsitektur. Nah, kalian ke Tiongkok, kalau nemu bangunan tradisional yang atapnya melengkung, kadang ada yang warna hitam, merah, kuning. Nah, yang warna kuning itu tuh ternyata dipakai buat kekaisaran. Dan ya, warna kuning sendiri di Tiongkok itu lambang keberuntungan. Gak cuma itu, kalian kalau masuk ke kelenteng nih, kalian pasti bakal nemu bangunan dengan fondasi ukiran yang rumit banget. Termasuk nih di dindingnya pasti terlukis gambaran dewa-dewi. Nah, itu tandanya orang Tiongkok sendiri menjunjung tinggi imajinasi dan juga seni. Dan ya, bagi mereka ini suatu simbol yang sangat agung. In Chinese philosophy, there is a concept, 天圆地方. Heaven is round, earth is square. Time is cyclical. Dynasties rise, fall, and rise again. Nothing ends, and it transforms. Look at the Chinese garden. The path twists and turns. You're never walking toward a destination. You're discovering as you go. Each bend reveals a new view. Yang ketiga, seni potong kertas atau Jianzi. Nah, Jianzi ini ternyata udah ada sejak zaman dinasti Han loh, sejak abad kedua Masehi. Dan ya, ini nih dipercaya sebagai ajakan untuk menolak bala dan mendatangi keberuntungan. Dan ya, sampai sekarang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Ya, kalau di Tiongkok ada seni potong kertas, di Indonesia juga ada loh, seni potong gaji. Yang keempat nih, mate, The Great Wall alias tembok besar Cina yang panjangnya bisa lebih dari 21.000 kilometer loh, mate. Ya serius. Dan ini nih proses pengerjaannya bisa sampai 2000 tahun loh. Dari zaman dinasti Qin sampai zaman dinasti Ming. Gila. Dan areanya itu membentang di utara Tiongkok melintasi 5 provinsi. Waduh. Ini nih kayaknya lebih panjang dari Sabang sampai Merauke nih. Nah, fun fact-nya, The Great Wall ini dibangun atas dasar strategi pertahanan militer untuk melindungi jantung peradaban Tiongkok. Dan ya, ini nih jadi salah satu keajaiban dunia loh, mate. Bayangin loh. Oke, bet, itu tadi sekilas tentang kemajuan peradaban di Cina. Ya gak heran dong kenapa leluhur kita terus mentuturkan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Bayangin peradabannya kayak gini nih. Ya semoga Indonesia bisa niru deh ya. Amin. Oke, bet, itu dari gua dan
Itu aja sih. Mohon maaf kalau selama ini gue lama upload karena gue sakit dan juga ada project kampus tentunya. Ya, oke. See you next time with Saint Arya. Dadah.